5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Halo semua, balik lagi sama gue Lito. Kali ini di video ini gue mau ngebahas tentang organisasi komputer ya. Sebelum dimulai videonya, gue saranin lu nonton video gue yang UTS UTS Orkom ya, bener UTS Orkom. Karena video ini kayaknya gue bakal bikin kayak kelanjutan dari video UTS Orkom gitu. Jadi lebih baik lu tonton dulu video yang UTS Orkom baru balik lagi ke sini, oke? Apa sih arsitektur komputer dan organisasi komputer itu? Dua definisi yang beda, dua pengertian yang beda ya. Arsitektur komputer itu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Sedangkan kalau organisasi komputer itu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Jadi kalau misalnya lu ditanya apa sih bedanya arsitektur komputer dengan organisasi komputer, ya lu tinggal jawab aja. Arsitektur komputer itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Sedangkan organisasi komputer bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional. Gitu aja jawabnya. Lanjut, kita akan ngebahas tentang struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer itu dalam pengertiannya adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Itu terdapat 4 struktur utama. Yang pertama itu Central Processing Unit, terus memori utama, terus I/O apa tuh ya I/O, nanti gua jelasin deh tentang I/O. Terus ada sistem interconnection. Terus ada fungsi komputer. Ya. Fungsi komputer gua langsung ke prinsipnya aja ya. Paling prinsipnya itu terdapat 4 buah fungsi operasi. Yang pertama itu fungsi operasi pengolahan data. Terus ada fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, sama fungsi operasi kontrol. Terus ada struktur komputer. Struktur komputer ini didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen itu saling terkait. Itu ada empat komponen pokoknya empat komponen pokok sistem komputer. Itu ada kayak pemroses, terus ada memori utama, ada perangkat masukan dan keluaran, sama ada interkoneksi antar komponen. Lanjut kita ke apa ya ini namanya materi ya, ke materi tentang organisasi prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor itu adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Terus bagian-bagian organisasi prosesor itu ada 3, ada ALU atau Arithmetic and Logical Unit, ada CU atau Control Unit, sama ada register. Terus hal-hal apa yang dilakukan oleh CPU? Yang pertama itu ada mengambil instruksi. Berarti CPU membawa instruksi dari memori. Terus menerjemahkan instruksi, yang artinya itu CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Terus ada juga mengambil data. Yang mengambil data maksudnya sini eksekusi instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul, ya dari modul lah. Terus ada mengolah data. Maksudnya ini kayak eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmatik
atau apa ya, aritmatik atau algoritma atau logika. Terus sama juga sama ada menulis data. Maksudnya ini hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul. Terus lanjut ke apa? Materi. Lanjut ke materi organisasi register. Register itu apa sih? Register itu merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Ingat, sementara. Fungsi register apa sih? Register ini digunakan oleh unit kontrol atau UC untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Siklus instruksinya gimana sih? Kalian harus tahuin dulu nih yang ini nih. Pertama itu ada fetch. Fetch itu prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Terus ada execute kan, menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Terus ada interrupt, yang artinya itu interrupt itu fungsinya bukan fungsinya sih, definisinya itu kayak suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Untuk siklusnya gimana sih siklus instruksinya? Nah, siklusnya kurang lebih begini. Kalau masih nggak ngerti, gue bacain nih proses siklus instruksinya. Yang pertama itu pokoknya mengambil atau membaca instruksi dan mengeksekusi instruksinya. Setelah pengambilan instruksi tersebut, instruksinya itu diperiksa untuk menentukan apakah diperlukan pengalamatan tidak langsung atau tidak gitu kan. Setelah dieksekusi, interrupt tadi dapat diproses sebelum membaca atau mengambil instruksi berikutnya gitu. Nah, lanjut ke materi tentang I/O atau input output. Input itu apa sih? Input itu memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya kayak gimana? Ya kayak keyboard atau mouse gitu kan. Sedangkan output itu apa gitu kan? Output itu kayak menampilkan data. Ya kalau di komputer itu kalau menampilkan data berarti kayak monitor atau printer. Untuk input output ini atau I/O ini dalam bekerja memerlukan sinyal kontrol. Alasan perangkat I/O tidak terhubung langsung ke sistem BUS pokoknya lah, gue bingung itu disingkat atau dibaca langsung. Ada alasannya, ada bervariasinya metode operasi piranti periferal. Terus ada kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Terus format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlunya ada modul yang berfungsi untuk menyelaraskannya. Terus ada fungsi dan tugas modul I/O atau input output. Dari fungsinya modul I/O itu ada bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Lalu untuk tugas modul I/O itu ada kontrol dan pewaktuan, ada komunikasi CPU, ada komunikasi perangkat eksternal, ada pembufferan data, ada deteksi kesalahan. Terus langkah-langkah apa sih pas pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I/O? Langkah-langkahnya itu ada, yang pertama itu jelas permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Terus yang kedua
modul I/O memberikan jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah disiapkan untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Yang keempat, modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Itu caranya, itu langkah-langkahnya. Terus komunikasi CPU dan I/O apa sih? Ya kayak pertama itu ada command decoding, yaitu modul I/O menerima pemerintah kan jadinya perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal ke kontrol bus. Bus itu disingkat apa baca langsung sih? Ya, pokoknya kalau gua ngomongnya bus aja lah ya. Itu misalnya seperti modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sector atau juga kayak screen recorder ID atau format disk gitu. Terus ada yang kedua itu data atau pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Terus yang ketiga itu ada status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi busi atau sibuk atau ready atau udah siap gitu kan. Juga statusnya bermacam-macam, kondisi kesalahan atau error gitu kan. Terus ada address recognition, kayak apa ya itu ya, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus dimiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikendalikannya. Segitu aja dulu dari gua. Sebetulnya masih banyak ini sih kalau misalnya mau ngebahas Orcom secara lebih apa ya detail gitu kan, masih banyak, ada banyak, nggak cuma itu doang, nggak cuma yang tadi di video gitu kan, sama yang di video UTS. Kalau di video UTS kan tentang evolusi komputer dari zaman monyet megang besi gitu kan, nggak tau lah, dari zaman itulah bahla gitu kan, udah lama gitu, sebelum komputer tercipta juga udah dibahas itu kan. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Gua Lito, bye.